Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator yaitu Bapak Joko Sihwidi. Dan calon guru penggeraknya adalah saya sendiri, Melda Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anggi pada sore hari ini? Alhamdulillah. Anggi ngajarkan matematika ya kan? Iya. Ya, di kelas berapa? Kelas 11. Oke, kelas 11. 11 berapa rencana nanti mau masuk untuk observasi di kelas? 11.6. 11.6 ya. Waktunya itu di kelas kira-kira jam berapa? Jam 13.00 sampai 14.20. Oke. 2 jam pelajarannya. 2 jam. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti itu apa? Untuk materi yang ini kebetulan dia udah materi yang terakhir di matematika wajib ya Bu. Jadi dia bisa menentukan perkalian operasi pada matriks, yaitu operasi perkalian, di mana operasi perkalian itu terbagi dua. Ada operasi perkalian skalar dengan matriks, kemudian siswa juga mampu menyelesaikan perkalian dua matriks dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perkalian matriks tersebut. Oke, berarti ada 2 ya? Iya, ada 2 tujuannya. Tujuannya ada 2. Nanti pas di 2 jam pelajaran itu kedua tujuan itu akan dijelaskan semua atau satu tujuan saja? Dua-duanya Bu rencananya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya mau dilaksanakan. Oke. Terus area pengembangan yang hendak dicapai itu nanti apa? Area pengembangannya itu yang pertama dari segi kognitifnya Bu, pengetahuan, kemudian dari segi pemahaman, kemudian keterampilan berpikir, kemudian karena Aji ngambil pembelajaran berdiferensiasi di sini kan Bu, jadi pengembangan di area sosial ya juga, yaitu berinteraksi dengan teman. Kemudian area sikap dan nilainya, dia juga bisa untuk bertanggung jawab dalam mengambil keputusan di dalam nanti menyajikan hasil. Kemudian kreativitasnya juga Ibu. Jadi di situ siswa dituntut berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan melalui LKPD yang sudah disusun. Oke. Apakah itu ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4 rencana. Ada 4 elemen yang akan dituju nanti di situ. Apakah keempat-empatnya ini akan dilaksanakan ataukah hanya melihat anak itu hanya kreatif saja atau kolaborasi saja atau gotong royong saja? Seharusnya kalau di dalam pengembangan model pembelajarannya kan diambil dengan PBL juga ini Bu. Nah harusnya empat-empatnya bisa langsung dilaksanakan Bu. Jadi kalau misalkan di dalam sosialnya dia untuk apa namanya nih Bu, dalam diskusi kelompok dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian untuk sikap dan nilainya di dalam presentasi dia juga bisa harus bertanggung jawab dalam segi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Berarti Harapannya. instrumennya itu kan ada 4 poin besar. Berarti di instrumen kolaborasi ini misalnya ya, yang poin yang satunya misalnya dia sangat baik, kurang baik. Jadi kan ada poinnya indikatornya tuh, indikator yang baik ini berapa dari berapa. Jadi nanti keempat-empatnya itu harus dibuatkan juga ininya, indikator pencapaiannya. Yang sangat baik itu bagaimana, yang baik bagaimana, kemudian yang kurang baik bagaimana, sehingga di pas penilaian itu nampak nanti di formatifnya, oh anak ini di materi ini poinnya adalah 2 itu apa? Baik, seperti itu. Ini di modul sudah ditampilkan Bu, tapi coba ini Bu, di instrumen penilaian berarti kan ya Bu? Iya, di Instrumen penilaiannya udah disusun.
Iya. Oh. Berarti maksudnya gini, kan dimensinya itu kan tadi dibilangnya yang kita lihat adalah dimensi di bagian Kognitif misal. bukan dimensinya itu kreativitas ya. Misalnya si A itu yang kreativitasnya sangat baik dan kurang itu apa kriterianya? Misalnya sangat baik ini kreatifnya, dia bisa membuat ini dan merangkai ini dan memberikan kepada teman. Berarti poinnya adalah 4 misalnya. Yang baik ini hanya merangkai aja, tapi dia nggak bisa untuk menularkan kepada teman. 3 misalnya poinnya. Sehingga si A itu mendapat nilainya nanti itu 4 gitu. Jadi nampak di situ bahwasannya yang anak yang aktif itu memang nampak kita nilainya seperti itu. Tadi dia disusun lagi. Oke, berarti ada pengembangannya ya. Strategi yang disiapkan udah? Pakai model pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi nanti siapkanlah, besok kita jumpa di kelas. Iya. Oke, terima kasih Bu Agi. Terima kasih, Bu. Untuk waktunya. Iya. Oke. Selamat siang ya. Siapa yang nggak masuk? Operasi matriks, yaitu siapa yang masih ingat? Yang pertama operasinya untuk hari ini Ibu masuk ke operasi perkalian matriks, di mana operasi perkalian matriks itu terdiri dari 2 macam, yaitu perkalian skalar dan yang kedua perkalian buah. Masing-masing tanya sama ibu yang kurang dimengerti. Jelas? Jangan diam-diam aja ya. Nah, Ibu minta nanti presentasi dikasih waktu 20 menit cukup nggak? Pengerjakan ya, kalau presentasinya pengerjaannya 20 menit cukup nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang bertema skalar matriks dengan dua matriks. Yang saya sendiri beranggotakan Febriani sebagai moderator. Saya Yuni, saya Nabila, saya Yohana, saya Dina Artina, saya Anissa, saya Caila. Saya Joshua, saya Rizky. Baiklah, tanpa tutup panjang kita mulai langsung penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan
pasti kalian diajak untuk menemukan konsep perkalian dua matriks. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki beberapa kontrak pekerjaan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu kota Yogyakarta, kota Bandung, dan kota Surabaya. Berikut ini disajikan data banyaknya karyawan pada perusahaan di 3 lokasi tersebut. Yang ditanya itu, saya di sini akan menjelaskan. Yang ditanya itu misalkan data banyaknya karyawan menjadi matriks A dan besar gaji karyawan menjadi matriks B. Jadi matriks A itu adalah banyaknya karyawan. Banyaknya karyawan itu ada 450, lalu 120, lalu 380, 140, dan juga 420 dan 80. Ini ordernya 3 kali 2. Terus matriks B-nya itu adalah besarnya gaji karyawan. 100. Ordernya 2 kali 1. Selanjutnya pertanyaannya, dana yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut dinyatakan ke dalam matriks dengan mengalihkan matriks A dengan matriks B. Jadi AB sama dengan masukkan terlebih dahulu matriks A-nya. Dan matriks B-nya karena yang diminta itu mengalihkan matriks A dengan matriks B yang seperti dijelaskan di video tadi, baris dikali dengan kolom. Jadi 450 dikalikan 125. Hasilnya itu 56 dikalikan, jadi jadi yang tadi itu dikalikan baris dikali kolom. Jadi jawabannya seperti 430 dikali 125 ditambah 120 dikali 80. Nah, selanjutnya 380 dikali 125. Dan begitu seterusnya. Ini yang cara prosesnya. Langsung saja kita masuk ke hasilnya. Nah, hasilnya, jadi ini kan dikali 480 dikali 125 itu hasilnya 56.250 ditambah 120 kali 80 hasilnya 1.600. Aku saya coba. Oke, dan sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Anggi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, udah sarapan? Udah, Bu. Sudah, oke. Baiklah, kemarin Bu Anggi telah melaksanakan pembelajaran di kelas 11 6 ya, mata pelajaran matematika di jam 13.00 sampai jam 14.20. Oke. Selama proses belajar di kelas, apa yang Bu Anggi rasakan dengan anak-anak? Jadi di dalam proses belajarnya siswa sudah terlihat aktif, mau percaya diri untuk bertanya, untuk saling bertanya sesama teman, bertanya kepada saya sendiri, kemudian udah mau saling membantu antar temannya gitu. Iya. Yang tampak betul membantu dengan temannya itu kelompok yang mana? Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan 2 dia sudah nampak membantu. Ya. Kalau kelompok 3 dan 4 itu bagaimana Ibu lihat? Kelompok 3 itu ya kalau bagian sebelah sininya kerja sendiri aja, yang sebelah sini kerja sendiri. Kalau nggak selalu dipantau ya satu-satu aja mereka, Bu, masih dengan sibuk dengan teman-teman yang ada di dekat-dekat dia, di sebelah-sebelah dia aja gitu. Iya. Apa usaha yang Ibu lakukan untuk mendorong supaya kelompok 3 dan 4 ini di dalam belajar itu terlihat aktif gitu ya, seperti kelompok 1 dan 2. Usaha yang Ibu lakukan itu seperti apa? Nah, jadi saya mendorong siswa, jadi motivasinya, Bu, dengan ayo nak, yang belum paham ditanyakan, ini loh di kelompok kamu ada teman kamu yang sudah bisa, atau bertanya sama ibu juga nggak apa-apa. Saya selalu bilang seperti itu, Bu, selama diskusi. Iya, berarti kelompok 3 dan 4 dikasihkan solusi seperti itu. Iya, Sudah Ibu laksanakan? alhamdulillah sudah, Bu. Sudah. Hasilnya tuh bagaimana? Ya ada beberapa yang sudah mau bertanya dan ada beberapa juga yang belum melaksanakannya, mungkin ya karena sebelumnya itu kan udah saya bilang belajar dulu ya nak materi ini pada malamnya, Bu. Mungkin dia tidak belajar jadi kan literasinya kurang gitu. Jadi nggak tahu apa yang ditanyakan nih, Bu. Sementara kan kalau yang didapat di hari itu saja mungkin dia belum nyambung dengan pelajarannya gitu. Iya boleh. Berarti udah ada usaha ya Bu. Iya. Udah, semoga nanti ke depannya anak-anak ini berliterasi lah dulu ya Bu malamnya. Sehingga sewaktu diskusi dia tidak tampak seperti orang kebodohan Iya, atau orang bingung gitu ya. Oke. Kemudian sewaktu presentasi kan kemarin tuh ada beberapa siswa itu presentasi ke depan. Terus siswa itu terlihat aktif nggak sewaktu dia presentasi kelompok? Yang presentasi semalam itu kebanyakan itu, Bu, sebenarnya siswa yang memang sudah selalu tampil untuk berbicara di depan. Nah, jadi yang lainnya itu masih perlu motivasi lagi supaya mereka berani untuk memaparkan jawaban yang sudah didiskusikan itu tadi. Iya, berarti percaya dirinya itu Percaya sudah dirinya ada. yang udah ada, cuman masih beberapa yang belum nampak. Berarti yang belum nampak nih berarti adalah usaha yang akan Ibu lakukan untuk anak yang kurang percaya diri di dalam presentasi kelompok ya. Seperti apa itu Bu? Biasanya saya kalau untuk yang kurang percaya diri atau yang belum berani tampil, selalu saya kasih motivasi, ayo nak, kamu kan ini mau kuliah nih rata-rata. Nah, jadi kalau di dunia perkuliahan itu tidak seperti ini lagi, tidak kayak kamu di sekolah. Jadi kamu semuanya harus berani tampil satu-satu. Jadi kalau misalkan pada kelompok-kelompok yang lain, saya menunjuk yang belum pernah untuk tampil di depan gitu, Bu. Siapapun saya selalu bilang, ayo siapa yang mau maju, Ibu kasih nilai tambahan. Saya selalu seperti itu, Bu, kasih nilai plus buat kamu. Iya. Berarti yang lain juga termotivasi lah, Iya. dengan berbagai cara ya, dengan berbagai trik, misalnya dengan ngasih nilai tambahan atau dengan kasih reward yang lain ya. Reward yang lain seperti apa yang Ibu pernah kasih selain nilai? Biasanya terkadang saya ada bawakan kayak
coklat di kelas Bu gitu. Oh, iya. Jadi ayo siapa yang berani tampil nih, ada ibu ada sesuatu nih untuk kamu gitu Iya. misalkan. Berarti sudah ada rewardnya Iya, tersendiri ya iya, untuk iya. anak-anak yang supaya termotivasi di dalam menyampaikan presentasi di depan kelas gitu ya. Iya. Jadi setiap anak tuh merasa percaya dirinya ada, kemudian sewaktu menanggapi pun pertanyaan dari temannya dia sangat percaya diri gitu ya. Itu udah Ibu lakukan. Untuk kelompok lain sudah diberi juga motivasi. Oke, terima kasih Bu. Kemudian pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu berdiferensiasi. Bisa Ibu jelaskan diferensiasi seperti apa yang Ibu buat di kelas kemarin itu? Jadi di dalam kelompok di situ saya mengambil kelompoknya berdasarkan akademiknya Bu. Jadi yang kelompok ini yang kelompok bisa, kelompok yang sedang, dan kelompok yang masih belum menguasai. Jadi tujuan saya di situ nanti kelompok yang bisa saya arahkan untuk mengajarkan atau memantau teman-temannya yang belum bisa tadi. Nah kemudian di dalam presentasi saya juga menanyakan kepada siswa Bu, siapa nak yang bisa nanti presentasi dengan menggunakan PowerPoint kah atau kamu bisanya dengan apa nih Bu? Saya dengan cara memaparkan aja seperti yang semalam dilakukan kelompok 2, mereka itu memaparkan di papan tulis gitu Bu. Sementara yang kelompok 1 karena memang di situ kelompok 1 itu memang siswa yang berkemampuan tinggi, jadi mereka itu menampilkan semalam dengan hasil PowerPoint-nya Bu. Jadi mereka menjelaskan di depan, salah satu orang menjelaskan. Nah mungkin seperti itu Bu diferensiasinya. Berdiferensiasi ya, jadi sudah dilaksanakan dengan model diferensiasi prosesnya sudah, kemudian kontennya sudah ya Bu. Oke, mungkin ada yang mau Ibu tanyakan lagi mengenai diferensiasi ini, apakah sudah bisa Ibu laksanakan untuk kelas-kelas lain sepertinya? Kan semalam itu udah bagus tuh ya diferensiasinya, anak udah dikelompokkan, Ibu pun sudah menjelaskan ini begini nak. Mungkin untuk kelas lain Ibu terapkan seperti itu. Jadi diferensiasi ini sebenarnya yang saya pribadi ngajar sendiri sekarang ini kan 11.1, kemudian 11.5 sampai 11.8 nih Bu. Jadi perbedaan kemampuan siswa 11.1 dengan yang 11.5 sampai 8 memang jauh lah Bu kalau dibilang dari segi matematikanya. Jadi kalau yang berjalan lancar udah saya lakukan itu di 11.1 Bu. Memang aktif semuanya bertanya di situ. Ya kita tidak menjelaskan pun, dengan malam itu saya suruh, nak tolong dipelajari untuk materi besok Ibu mengenai ini. Jadi mereka besok itu memang sudah bisa menjelaskan sendiri Bu, sudah bisa LKPD-nya pun juga diselesaikannya, yang buku pegangannya juga ada soal-soal udah diselesaikannya. Tetapi untuk yang 11.6 udah pernah saya lakukan, kayaknya tuh ya memang masih belum jalan Bu gitu. Yang bisa tuh ada, cuman terkadang yang bisa ini tidak mau berbagi dengan temannya yang belum bisa. Kalau sifat itu menonjol di kelas 11.6 itu Bu. Jadi yang bisa ya bisa-bisa aja dia ke depan apa segala macam dia sendiri, tapi yang lainnya ya udah diam-diam aja, terpaksa ya saya juga yang akhirnya memberikan penjelasannya gitu. Iya betul, berarti anak ini agak kurang literasinya Bu. Oke, Iya. berarti usaha sudah ada dilakukan. Iya. Semoga kedepannya itu anak-anak ini bisa termotivasi lagi dan Ibu juga mengajarkan lebih termotivasi dengan anak-anak yang berdiferensiasi ini. Terima kasih Bu.